banyak kalangan muda kita yang terlalu dini melekat pada gawai, itu akhirnya dia mengalami kegersangan pertemanan. Ada budaya yang berbeda memang di dunia TikTok ini. Ada pergeseran. Dulu kalau Facebook masih agak biasa-biasa saja tuh. Tapi ketika TikTok ini menjadi agak, menurut saya orang yang bukan milenial gitu, menjadi agak aneh gitu ngelihatnya. Udah malu menjadi nomor sekian. Jangan bicara malu bagian dari iman deh, kayaknya udah nggak kena lagi gitu ya. Pansos orang akan berani melakukan apapun, termasuk di dalamnya ya itu tadi. Jadi nilai yang dulu kita yakini sebagai kebeningan perilaku ya, hati indah gitu ya, Jamal, Jamil dan lain-lain, itu sekarang menjadi nomor sekian karena semuanya sudah bisa masuk ke satu aplikasi yang kemudian diedit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Cak Hamid, di YouTube saya ya, yang makin hari makin kece ini. Tentu kekecehan ini berkat support teman-teman yang sudah setia menunggu update-annya, walaupun sedikit bagi saya itu udah luar biasa. Jadi karena saya berulang-ulang bilang kalau podcast ini itu kalau musik itu musik jazz. Jadi segmented, jadi terbatas lah. Dan apalagi ini indie nih, nggak penting monetize, yang penting teman-teman nonton, kemudian terfaedahkan, tercerahkan dari konten-konten kita. Kita akan semangat terus. Termasuk obrolan kali ini masih nyambung dengan narsum yang sebelumnya. Ini pengamat perkotaan, Bro Tantan, yang saya culik sengaja untuk syukur-syukur nanti ada bahasan khusus dengan Bro Tantan yang rutin gitu. Gitu. Jadi kita bicara ngalar ngidul tapi serius gitu. Ngalar ngidulnya berbobot, karena kalau udah Bro Tantan yang hadir itu pasti serius, walaupun dalam konteks candaan pun gitu. Siap. Jadi terima kasih Bro Tantan sudah hadir kembali di podcast ini. Terima kasih Cak Hamid sudah mengundang kembali ya. Kehormatan tentu saja bagi saya untuk berbagi. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, amin. Insya Allah bermanfaat bagi teman-teman. Yang pasti ketika teman-teman ketemu ini jangan di skip videonya, tonton sampai habis. Insya Allah ini isinya akan menjadi madu semua, akan bermanfaat bagi teman-teman. Gitu. Dan jangan lupa share ya teman-teman. Biar kemudian kita makin semangat bikin konten. Dan semangat juga Bro Tantan hadir di sini. Siap. Jadi sehat Bro Tantan. Alhamdulillah. Sehat. Semangat sekali kita. Semangat. Kita harus semangat dulu. Semangat itu yang penting. Saya itu biasa di rumah itu tiap pagi ngasih semangat ke anak-anak. Saya bilang anak-anak kalau bangun tidur bilang semangat. Semangat saya bilang gitu. Harus begitu. Kita harus mensemangatin diri kita sendiri dan di sekitar kita, termasuk teman-teman yang di subscriber kita. Dan kali ini kita akan berbincang agak menarik ini, bukan menarik sih, ada sedikit ganjalan di hati lah. Terkait sosmed gitu dan fenomenanya. Sekarang kan ada pergeseran tuh. Kalau dulu Facebook, kemudian Twitter, IG, sekarang kan TikTok gitu. Di fenomena pergeseran ini kemudian karena TikTok itu lebih ke konten nyanyi, joget gitu-gitu kan. Terus kemudian ada sesuatu yang kira-kira menurut saya sekarang itu ada sesuatu yang hilang umumnya. Contohnya kalau dulu malu, foto aja di depan umum malu gitu. Sekarang itu udah nggak ada malu tuh. Joget di lampu merah gitu. Mereka itu kemudian tanpa rasa malu kemudian melakukan itu. Nah ini menurut Bro Tantan ini hal lumrah atau gimana? Atau melihatnya fenomena seperti apa gitu? Oke, terima kasih Cak Hamid. Jadi apa yang terjadi sekarang ya itu sudah dibaca oleh, ada satu filsuf namanya Jean Baudrillard ya dari Prancis. Dia menulis tentang bagaimana kebudayaan pasca modern. Dia menulis bahwa akan ada satu masa di mana nilai-nilai itu bakal kalah dengan keinginan yang lain. Nah,
keinginan untuk tampil, untuk eksis itu akan mengalahkan itu. Termasuk untuk pansos sih. Termasuk itu salah satunya untuk pansos. Jadi demi pansos orang akan berani melakukan apapun, termasuk di dalamnya ya itu tadi. Jadi nilai yang dulu kita yakini sebagai kebeningan perilaku ya, hati indah gitu ya, Jamal, Jamil dan lain-lain, itu sekarang menjadi nomor sekian karena semuanya sudah bisa masuk ke satu aplikasi yang kemudian diedit, gitu kan? Betul. Dalam teori komunikasi itu kadang disebut framing. Misalnya hari ini kita ingin di branding, di framing menjadi apa, itu kan sekarang yang penting aplikasi. Betul. Saya dapat satu istilah, saya kira itu menarik terkait dengan ini. Katanya gini, kalau wajah mah dirawat bukan diedit. Betul. Ya. Tapi rata-rata nggak ngerawat, justru mengedit aja sekarang itu. Itu faktanya. Itu kan dalam ya, sindiran itu dalam. Kenapa? Karena orang sekarang lebih peduli pada hal-hal di luar dirinya ketimbang di dirinya sendiri. Termasuk untuk menampilkan itu mereka rela mengeluarkan sumber daya yang tidak sedikit. Betul. Bagi saya yang mempelajari tentang fenomena itu, sebetulnya ini bukan fenomena baru, Cak. Jadi di sebuah negara di Afrika, itu negaranya miskin banget. Di sana ada sebuah fenomena yang mana orang-orang sana itu di tengah realitas kemiskinannya, justru dia ingin tampil itu tadi. Mereka adalah kaum yang akhirnya jadi selebritis gara-gara penampilan itu. Wah, mereka dipuja-puja. Baju mereka bermerek. Mereka harus rela berbulan-bulan untuk puasa ya, untuk makan kelaparan hanya untuk membeli sepatu asli. Jadi mereka anti barang KW. Nike gitu ya. Nike atau apa gitu ya, yang mahal-mahal, jas yang mewah, yang rame warnanya. Kemudian mereka tampil di depan publik dan akhirnya jadi selebriti. Apa kemudian yang dia dapatkan? Ya hanya sanjungan. Nah, itu masalahnya. Sanjungan itu kalau konteks sekarang adalah like ya. Like. Yang adalah like. Itu hal yang kemudian sudah dibaca lama ya, bahwa ada akan satu masa di mana orang sudah menuhankan benda gitu kan. Di Al-Hikam itu ada. Jadi mereka merindukan bukan lagi yang lebih pantas dan layak dirindui gitu. Tapi mereka merindukan hal yang elementer tadi, like dan lain-lain ya. Dan demi itu kemudian orang mengorbankan banyak hal. Nah, termasuk dalam fenomena misalnya realitas video yang kita temukan hari ini. Demi mendapatkan ya segumpal like gitu, kemudian orang tampil tadi, udah malu menjadi nomor sekian. Jangan bicara malu bagian dari iman deh, kayaknya udah nggak kena lagi gitu ya. Karena bagi mereka adalah yang penting itu tadi tek gitu. Atau itu bisa dimaknain sebagai pergeseran nilai. Pergeseran bahwa malu yang dulu dengan malu yang sekarang berbeda. Mungkin malu yang dulu kalau kita nggak sopan segala macam. Kalau malu sekarang kalau nggak dapat like. Ya betul. Ini kan terjadi juga fenomena ini di negara yang sekarang jadi idola banyak remaja di dunia, di Korea. Di Korea sana itu, Korea Selatan itu negara yang tingkat bunuh dirinya termasuk yang cukup tinggi di dunia, dan itu dilakukan oleh banyak kaum muda. Mengapa mereka melakukan tindakan bunuh diri? Itu gara-garanya satu, mereka sudah dipermak wajahnya, udah pakai skincare yang mahal, udah berusaha seperti artis dan lain-lain, ternyata nggak terkenal juga. Pakai skincare itu pakai skincare, lu pakai man? Nah, ketika sudah begitu ternyata nggak terkenal, udah dioperasi plastik dan lain-lain, akhirnya mereka memilih tindakan paling terakhir, bunuh diri. Iya, jadi ini memang Caya betul tadi, dan saya kira bahasan ini penting. Ini bukan persoalan kecil, ini adalah persoalan besar, dan bisa jadi ini mendera mengenai pada anak-anak muda kita yang kehausan akan itu, yang kalau mereka kemudian kalau like kan begini, di unlike begini, mereka langsung merasa insecure itu hidupnya. Iya, dan ketika insecure itu segala masalah seolah-olah tengah menimpa dia seperti gunung menindih dirinya, dan itu celaka sehingga kemudian dia makan nggak mau, hidupnya resah, ke orang tua menjadi marah-marah dan lain-lain. Jadi ini bukan persoalan kecil, ini adalah fenomena gunung es yang harus kita bereskan. Karena tadi
mungkin bukan pergeseran nilai sekarang, pergantian nilai. Pergantian. Iya, kalau pergeseran kan geser-geser gitu aja ya. Yang lamanya masih kelihatan. Ini switching. Ini shifting ini. Dalam teori ekonomi namanya ini shifting ini. Ini ada pergantian nilai dari nilai-nilai yang lama yang tadi pemalu gitu ya, menunduk, sopan. Sekarang semuanya udah hilang gitu. Meskipun mungkin di beberapa simpul itu masih ada. Tetapi yang kita lihat di realitas media yang budayanya semu yang budayanya semu dan banyak palsunya itu, hal seperti itu memang dieksploitasi habis. Celakanya gini, Cak. Itu menjadi besar kan karena kita sukai. Betul. Itu yang paling parah gitu. Coba kalau publik tidak suka sih sebetulnya gitu-gitu bakal hilang. Betul. Jadi itu kemudian menjadi kayak kesadaran kolektif bahwa ini penting gitu kan. Iya, betul. Jadi kita sendiri yang membuat itu sebetulnya. Kan perlawanan paling gampang dalam sistem hidup itu adalah ketika hal-hal yang tidak kita sukai kita tidak anggap ada. Gitu ya. Misalnya saya tidak suka yang ini, tapi semua masyarakat juga memboikot itu. Maka itu juga lama-lama hilang. Tapi dia menjadi ada karena kita tonton ya, kita bahkan sekarang itu sampai ke kampung-kampung, emak-emak segala macam TikTokan. Iya, itu jadi punya TikTok nggak apa itu ya itu. Karena kalau saya kan orangnya pembelajar, jadi ketika awal-awal TikTok saya juga ikut pengen menyelamin gitu bagaimana dunia TikTok itu. Dulu sama ketika Facebook gitu, saya langsung terjun Facebook, ketika IG, kemudian bikin IG gitu. Termasuk podcast ini gitu kan, dunia podcast saya bikin. Tapi yang jelas bahwa ada budaya yang berbeda memang di dunia TikTok ini. Ada pergeseran. Dulu kalau Facebook masih agak biasa-biasa saja tuh. Tapi ketika TikTok ini menjadi agak, menurut saya orang yang bukan milenial gitu, menjadi agak aneh gitu melihatnya. Too much gitu saya melihatnya. Makanya nggak heran kan sampai ada yang bunuh diri kan kasusnya gitu kan. Bunuh diri bakal live gitu di sosmed gitu. Jadi menurut saya ada yang menurut saya nggak mengerti kenapa kemudian like atau itu menjadi sangat penting bagi mereka itu. Oke. Itu terjadi karena banyak kalangan muda kita yang terlalu dini melekat pada gawai, itu akhirnya dia mengalami kegersangan pertemanan. Alat-alat permainan kita zaman saya kecil ya, mungkin zaman Cak Hamid juga kecil, itu kan alat-alat permainan tradisional itu sangat community ya. Harus ada temen gitu. Betul. Ya, harus bersorak dan lain-lain lah. Gitu artinya itu menghasilkan model-model relasi personal dan community, dan itulah yang kemudian membuat kita hidupnya beda. Betul. Nah, anak-anak kita sekarang bayangin sekolah dari pagi sampai siang menjelang sore. Setelah itu dia istirahat sebentar, entar les-lesan, dan semuanya dibekali ini. Maka kemudian muncullah situasi di mana dia harus menyelami individuasi dirinya. Tetapi jangan salah, Cak. Aristoteles saja dari dulu sudah ngomong manusia itu zon politiken ya. Manusia itu masuk politik yang salah satunya adalah harus selalu berhubungan. Nah, ini ditangkap oleh pemilik media sosial, pencipta media sosial, sekarang sudah berhubungannya via ini saja. Betul. Tapi di sisi lain karena relasi fisiknya hilang, maka kemudian individualisasi terjadi gitu. Dan ketika itu terjadi, apalagi kita bisa memilih. Kan kalau dulu kita berteman, ada teman yang nyebelin, ada teman yang menyenangkan, ada teman yang netral, kan kita nyatu aja gitu, terpaksa karena nggak ada lagi. Betul. Tapi kalau di sini kan kita bisa berteman dengan segrup yang kita sukai. Gitu ya, emak-emak rempong misalnya atau apa gitu, segrup gitu, terus komunitas apa. Ketika pemilihan itu menjadi homogen, maka kemudian dia akan menghasilkan perilaku homogen juga. Disitulah sebetulnya individualisasi tercipta. Itu yang kemudian ada sebuah lagu mengatakan kesepian di keramaian itu begitu. Itu. Jadi kegersangan yang kemudian lama-lama membatin. Kemudian mereka carinya dengan media sosial, dan salah satu yang menunjukkan bahwa dia diapresiasi adalah dengan like. Jadi kalau dia tidak di like, apalagi di unlike begitu, dia akan mengalami insecure. Disitulah masalahnya. Coba kalau misalnya dia hidupnya sangat sosial, di luar dia enak dan lain-lain, mungkin handphone ketinggalan atau malah tidak
tidak kena dengan laptop atau gawainya sehari, dia nggak masalah. Tapi masalah kita memang di situ. Betul. Karena mereka kemudian betul-betul menjadi edik terhadap like itu. Jadi pernah ada satu kondisi, gue itu nanganin pilkada di sebuah kabupaten kemarin 2019 kemarin. Kebetulan karena area sosmed, gue pakai TikTok sebagai media campaign dan meng-hire beberapa TikToker anak-anak. Mereka itu pernah biduran itu apa namanya, alergi yang gatal-gatal seluruh tubuhnya, dia menjerit-jerit nangis. Gue bantu sama teman-teman pusing, nggak tahunya dia sambil live gitu. Astagfirullahaladzim, saya bilang ngapain sambil live, lumayan konten katanya kan. Lagi sedihnya kayak gitu bikin konten gitu. Dia mengirit garuk-garuk seluruh badannya itu, masih mikirin ayo dong kasih poinnya dong segala macam. Astagfirullahaladzim, ini sakit, saya bilang gitu. Ya. Kamu sakit, saya bilang. Ya, betul. Kamu sakit, saya bilang, ngapain cari begitu gitu. Makanya saya pernah ditanya juga ya di salah satu TV nasional itu tentang fenomena bunuh diri live di TikTok. Ditanya itu gimana fenomena? Ya, karena begini, ketika bayangin saja ruang handphone kita itu berapa banyak sih ya, dan berapa lama juga orang akan stay ya, selama-lamanya juga tetap saja ada batasnya. Nah di situ kan ada ribuan orang, ada jutaan orang yang ngantri ingin di like kita, gitu. Berarti ada kompetisi di balik handphone kita ini, ada jutaan orang sedang kompetisi. Ingin dapat like. Tapi ternyata tidak, maka dia akan memilih tindakan paling ekstrim dalam hidup dia. yakni apa? Membunuh, mengakhiri hidupnya dengan cara sambil live. Karena ketika dia memilih itu kan pilihan yang tidak akan banyak dipilih oleh banyak orang. Dan pasti akan jadi perhatian gitu. Nah demi atensi itu, demi perhatian dia akan mengakhiri. Bahwa kemudian dia setelah itu tidak menikmati, gak penting. Karena apa? Karena dia juga merasa bahwa sebelum dia melakukan tindakan itu pun dia juga merasa gak penting juga gitu. Sesekali boleh dong dipentingkan gitu, meskipun itu adalah yang pertama dan yang terakhir bagi dia. Gitu. Bayangkan kalau ini menggejala menjadi apa ya? Enggak sampai ke kesadaran kolektif lah, tapi perasaan kolektif. Berarti kita tengah menghadapi satu penyakit zombie sebetulnya yang dia akan menular. Dia nggak tahu seperti apa, tapi menularnya lewat keinginan di like gitu. Nah pertanyaannya, yang normal yang mana? Kita atau mereka, bro? Saya nggak bisa jawab itu. Karena itu jawaban menjadi berat karena nanti kan suka survei kan sebagai konsultan. Karena nanti akan kita bobotin. Ketika dibobotin yang normal yang mana gitu kan, ternyata yang ini lebih banyak, berarti kita yang nggak normal jatuhnya. Itulah mungkin yang ada dalam sebuah hadis, patuba lil guroba itu. Maka bergembiralah orang-orang yang diasingkan. Mungkin ke depan kita akan menjadi orang asing ketika kita memegang nilai-nilai kebaikan ya, kebaikan bersama yang basisnya salah satunya adalah agama, dan itu akan menjadi seperti tadi, berkesepian di tengah keramaian. Gitu. Itu lagunya Ahmad Dhani. Iya, dan ini like itu kemudian menimbulkan sisi lainnya, yaitulah pansos kan. Iya. Pansos itu orang rela melakukan apapun untuk kemudian dibilang sukses, dibilang hebat, dibilang cantik segala macam. Betul. Gitu. Dan Bro Tantan ngeliatnya kayak gimana itu? Karena gini Cak. Ketika orang melakukan sedaya upaya itu kan hanya sebagai salah satu tangga saja. Karena sebetulnya mereka itu mengejar sininya nih. Ketika sudah di titik tertentu kan, kalau Cak nanti sudah pada misalnya jadi menteri itu udah seperti setengahnya Raffi Ahmad, gitu. Itu kan berarti udah di sini. Bayangin nanti podcast begini udah berapa nilainya gitu kan ya. Itu. Contoh siapa tuh TikToker dari Nigeria itu. Nigeria itu cakep. Ya, dia Nigeria itu salah satu negara di dunia yang ada woodnya. Jadi kalau Cak Hamid kenal Hollywood di Amerika, Bollywood di India, ada lagi satu lagi namanya Nollywood. Gitu. Nollywood itu di Niger sana. Iya, itu udah lama juga produksinya. Tapi mereka tipenya individu. Nah ada salah satu TikToker dari Niger itu dia tidak pernah ngomong.
Tapi katanya sekali postingan dia itu dibayarnya 2 miliar. Oh, ini siapa? Ada namanya itu. Kami Nabi ya. Kami Nabi. Ya. Kami Nabi. Nah, maksud saya iya betul. Wah, itu kaya itu. Nah, dia satir itu menjawab seluruh TikTok yang lain kan. Tapi maksud saya gini. Ada orang yang memang mendapatkan keberuntungan di situ, tetapi ada orang yang memang berusaha melakukan pansos itu supaya tangga-tangga terlalui. Karena kalau udah sampai sini, kalau udah seperti kayak si Kame itu, kan udah apa coba 2 M sekali posting itu udah. Dan bikinnya bisa di rumah, di toilet, dimanapun. Dan dia kan cuma gitu doang. Nggak ngomong. Nggak ngomong. Menjawab kan biasanya ada orang bikin semacam DIY atau apa gitu. Dia bolak-balikin itu gitu. Menjadi hal simpel. Kenapa harus kalau dibikin simpel kenapa harus rumit gitu-gitu kan? Tapi begitu. Nah, jadi memang pansos itu ya, pansos itu memang menjadi kebutuhan bagi mereka yang kemudian hidup di dunia maya ya. Di dunia, karena mungkin di dunia nyata dia udah mentok. Pengen dibilang cantik, dia pengen dibilang kaya segala macem, secara instan gitu. Iya. Pengen cantik tapi nggak ngerawat gitu. Iya. Dengan edit. Pengen sebut kaya ya edit aja. Edit gitu aja kan. Gitu. Setelah dia nyampe sini ya, itulah realitas ya. Itu realitas. Tapi apa benar kita akan hidup di dunia semu terus menerus? Memang hari ini kita hidup di multiverse ya. Jadi ada dunia nyata, dunia real seperti sekarang, tapi juga ada dunia maya yang dia segala aturannya sama sebetulnya. Tetapi di dunia sana itu agak menang sedikit karena bisa diedit-edit. Kalau di sini kan nggak bisa diedit, hanya bisa disembunyikan aja. Betul. Gitu, jadi tidak semua kelihatan. Ini tantangan bagi kita, apalagi kalau kita mengusung bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang punya nilai-nilai dan moralitas yang memang dia akan berdampak pada kebaikan yang lain. Beberapa pegiat juga sekarang sih sudah mulai ya mewarnai TikTok supaya tidak hanya konten begitu betul aja, ada dakwah, ada apa macam-macam, inspirasi. Betul. Karena juga harus adaptasi, harus mengisi itu kan. Karena nggak mungkin ini akan kembali ke masa lalu. Ini aja masih belum 5G, apalagi setelah 5G nanti gitu. Iya. Ini aja udah masih di sini, bagaimana nanti di depannya ini gitu. Iya. Karena sesuatu yang kita bilang normal dulu gitu, hari ini udah menjadi abnormal, apalagi nanti. Makanya podcast seperti ini kan menjadi penting karena di luaran sana ada banyak podcast yang isunya kan nggak penting, seperti ngomongin rumah tangga, betul kejelekan rumah tangganya gitu. Betul. Untuk apa kalau membicarakan rumah tangga, tetapi kisah inspiratifnya misalnya bagaimana sebuah rumah tangga bertahan dalam bisa harmonis dalam badai, harmonis, bisa melewati badai, saya kira itu malah harus dibagi. Tetapi kalau yang jelek-jelek itu terus nonton apa ya? Karena demi rating. Nah itu demi clickbait, demi monetize. Clickbait itu ya. Kita nggak penting. Penting juga. Yang penting teman-teman nonton berfaedah, kemudian menginspirasi, kemudian ngambil hikmah gitu kan. Iya. Itu yang penting. Kita hidup kan tidak lama ya. Gitu. Betul. Sementara jejak digital nggak bisa dihapus. Betul. Ntar kita punya turunan, punya keluarga, punya keluarga besar. Betul. Lama-lama sekarang neneknya anak saya aja sudah suka lihat YouTube gitu kan. Bayangin. Ke depan mungkin kita seperti apa lagi kita belum tahu. Karena kita nggak bisa mengubah TV gitu kan. Apa yang kita bisa ubah adalah dengan bikin podcast ini, menghadirkan orang-orang seperti Bro Tantan yang selalu omongannya dalam gitu, dalam berhikmah gitu kan. Saya hanya melihat yang receh-receh aja. Iya, dari receh-receh kemudian dimanain. Itu yang kenapa kemudian penting kita hadirkan Bro Tantan. Jadi teman-teman semua, kita doakan Bro Tantan mau hadir terus, kita bahas. Yang receh-receh itu menjadi sesuatu yang bermakna gitu. Atau kita maknain gitu di balik itu. Jadi itu saja teman-teman semua. Teman-teman yang sekali lagi saya mengingatkan bagi yang baru gabung, baru ketemu, subscribe YouTube kita. Biar kemudian kita makin semangat untuk menghadirkan Bro Tantan yang lain gitu kan. Yang akan menginspirasi, yang akan memberikan wacana yang berbeda di antara belantika YouTube itu. Ya di antara macam-macam rimbanya gitu ya. Kita hadirkan semacam oase lah.
Dan itulah Cak Hamid hadir di antara teman-teman. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak. Thank you. Ya, sama-sama. Okay, thank you for watching and subscribe bro.